Orang-orang seperti ini hendaknya mengingat sebuah firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur atas kehadirat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Quran surah Al-Balad ayat 4. Jadi memang sudah digariskan bahwa kita semua ini pernah susah. Orang yang paham dengan ayat di atas pasti tidak akan mengeluh, merasa paling sengsara sedunia. Bahkan ada yang mengatakan, mengapa Tuhan tidak adil? Banyak orang yang berusaha menggapai sesuatu yang kelihatannya baik. Ia mati-matian mendapatkannya dan mengorbankan apapun yang ia miliki demi terwujudnya impian tersebut. Tetapi tanpa disadari, hal itu tidak sesuai dari apa yang diharapkannya. Ketika hal seperti ini terjadi, tak sedikit orang yang menyalahkan pihak lain. Bahkan Allah, Rabb yang mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya pun tak luput untuk disalahkan. Orang-orang seperti ini hendaknya mengingat sebuah firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat tadi menunjukkan prinsip keimanan, yaitu iman kepada qada dan qadar. Musibah-musibah yang menimpa manusia semuanya telah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Meletakkan ayat di atas sebagai pedoman hidup akan membuat hati ini tenang dan jauh dari keresahan. Sikap ridho akan mendatangkan ketenangan hati dan menjauhkan kita dari sikap iri hati, sombong dan putus asa. Ketika diuji, kita tahu bahwa Allah sedang mencintai kita, menghapus dosa dan mengangkat derajat kita, serta tidak akan membebani kita melampaui batas kemampuan. Inti dari semua ini adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang penyair, alal mar'i ayyas'a ilal khairi juhda. Seseorang seharusnya berusaha sekuat tenaga mendapatkan kebaikan, walaisa alaihi an tatimmal maqasid, tetapi ia tidak akan bisa menetapkan keberhasilannya. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Segala sesuatu yang terjadi pada seorang muslim dan hal tersebut tidak sesuai dari apa yang diharapkannya adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Ujian itu hadir dengan tujuan menuntut mereka menuju kesempurnaan diri dan kesempurnaan kenikmatannya. Jangan buru-buru mencela musibah
yakinlah ketetapan Allah adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran surah An-Nisa ayat 19. Memahami ketetapan Allah adalah perjalanan spiritual yang mendalam. Kuncinya adalah menyeimbangkan antara ikhtiar yang sungguh-sungguh dan ridho yang tulus terhadap segala ketetapannya. Sebagai kesimpulan, marilah kita belajar untuk berprasangka baik kepada Allah dalam setiap situasi, karena di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Quran surah Al-Balad ayat 4. Jadi, memang sudah digariskan bahwa kita semua ini pernah susah. Orang yang paham dengan ayat di atas pasti tidak akan mengeluh, merasa paling sengsara sedunia. Bahkan ada yang mengatakan, mengapa Tuhan tidak adil? Banyak orang yang berusaha menggapai sesuatu yang kelihatannya baik. Ia mati-matian mendapatkannya dan mengorbankan apapun yang ia miliki demi terwujudnya impian tersebut. Tetapi tanpa disadari, hal itu tidak sesuai dari apa yang diharapkannya. Ketika hal seperti ini terjadi, tak sedikit orang yang menyalahkan pihak lain. Bahkan Allah, Rabb yang mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya pun tak luput untuk disalahkan. Orang-orang seperti ini hendaknya mengingat sebuah firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat tadi menunjukkan prinsip keimanan, yaitu iman kepada qada dan qadar. Musibah-musibah yang menimpa manusia semuanya telah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Meletakkan ayat di atas sebagai pedoman hidup akan membuat hati ini tenang dan jauh dari keresahan. Sikap ridho akan mendatangkan ketenangan hati dan menjauhkan kita dari sikap iri hati, sombong dan putus asa. Ketika diuji, kita tahu bahwa Allah sedang mencintai kita, menghapus dosa dan mengangkat derajat kita, serta tidak akan membebani kita melampaui batas kemampuan. Inti dari semua ini adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang penyair, alal mar'i ayyas'a ilal khairi juhda. Seseorang seharusnya berusaha sekuat tenaga mendapatkan kebaikan, walaisa alaihi an tatimmal maqasid, tetapi ia tidak akan bisa menetapkan keberhasilannya.
Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Segala sesuatu yang terjadi pada seorang muslim dan hal tersebut tidak sesuai dari apa yang diharapkannya adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Ujian itu hadir dengan tujuan menuntut mereka menuju kesempurnaan diri dan kesempurnaan kenikmatannya. Jangan buru-buru mencela musibah yang Allah berikan. Yakinlah ketetapan Allah adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran surah An-Nisa ayat 19. Memahami ketetapan Allah adalah perjalanan spiritual yang mendalam. Kuncinya adalah menyeimbangkan antara ikhtiar yang sungguh-sungguh dan ridho yang tulus terhadap segala ketetapannya. Sebagai kesimpulan, marilah kita belajar untuk berprasangka baik kepada Allah dalam setiap situasi, karena di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.